Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kami dari kelompok 1 mohon maaf atas keterlambatan pengumpulan tugas dikarenakan ada kendala yang lain. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya Afifatur Rabi'ah selaku moderator sekaligus pemateri pertama akan memaparkan makalah hasil diskusi kami tentang perkembangan bahasa di era globalisasi. Latar belakang bahasa. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai simbol pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Sedangkan bahasa menurut Kridalaksana adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Pembahasan pertama, definisi bahasa menurut para ahli. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bahasa, yang memiliki arti kapasitas khusus yang ada pada manusia guna menggunakan dan mendapatkan sistem komunikasi secara kompleks, serta sebuah bahasa merupakan contoh spesifik dari sistem itu. Bahasa merupakan sebuah sarana untuk makhluk hidup guna berinteraksi sosial dengan sesama makhluk hidup yang lain. Lebih lengkapnya, menurut bahasa para ahli sebagai berikut. Pertama, menurut Hasan Alwi, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer di mana dapat dimanfaatkan untuk semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenali diri terhadap percakapan yang baik secara tingkah laku dan sopan santun. Yang kedua, menurut Plato berpendapat bahwa pengertian bahasa adalah pernyataan yang ada pada pikiran seseorang dengan memakai perantara remata atau ucapan, serta onomata, nama benda atau sesuatu yang merupakan cerminan ide seseorang dalam arus udara dengan melalui media yaitu mulut. Selanjutnya, menurut Sudaryono, bahasa merupakan sarana berkomunikasi secara efektif meskipun masih tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bahasa tersebut dapat menjadi suatu sarana komunikasi yang menjadi sumber dari kesalahpahaman. Selanjutnya, menurut Bill Adams, bahasa merupakan sistem pengembangan psikologi setiap individu dalam konteks yang intersubjektif. Sejarah perkembangan bahasa. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyak suku-suku bangsa atau etnis. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Alasan kedua, mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa, tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca dari sumber-sumber Cina kuno dan kemudian juga dari sumber Persia dan Arab.
Kita ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Timur paling tidak sejak abad ke-7 merupakan pusat internasional pembelajaran agama Buddha serta sebuah negara yang maju yang pedagangnya didasarkan pada perdagangan antara Cina. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Karangka tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tuo berangka tahun 684 Masehi Palembang. Kota Kapur berangka tahun 686 Masehi di Bukit Barat. Karangbirahi Barangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu hanya dipakai pada zaman Sriwijaya saja, karena di Jawa Tengah atau Banda Suli juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi dan di Bogor ditemukan prasasti berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Keputusan ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda, dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara kemungkinan sejak abad-abad awal penanggalan modern. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur, sebab sangat menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Bentuk yang lebih resmi disebut Melayu Tinggi yang pada masa lalu digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Pemerintah kolonial Belanda melihat kelenturan Melayu pasar dapat mengancam keberadaan bahasa dan budaya. Belanda berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu Tinggi, di antaranya dengan menerbitkan karya sastra dalam bahasa Melayu Tinggi oleh Balai Pustaka. Tetapi bahasa Melayu pasar sudah digunakan oleh banyak pedagang dalam berkomunikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya dari kelompok 1, Yati Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Susanti. Saya sebagai pemateri kedua. C. Perkembangan bahasa di era globalisasi. Globalisasi yang terjadi ditandai dengan berkembangnya teknologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan bahasa Indonesia, ketika itu sebagian orang masih meragukan kemampuan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan, termasuk kaum cendekiawannya. Masyarakat Indonesia sebagai pengguna bahasa Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat harus lebih bijak dalam memilah-milah bahasa baik dan buruk yang mereka dengar di internet ataupun media lainnya, sehingga mereka dapat membatasi halaman-halaman sosial media atau aplikasi-aplikasi situs web juga dapat dilakukan agar Republik Indonesia ini menjadi bagian dari globalisasi, bukan menjadi korban dari globalisasi. Perkembangan globalisasi di abad 21 sangat pesat dibandingkan abad-abad sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang juga sangat cepat sebagai komunikasi antara manusia di negara-negara yang terpisah jauh pun dapat dilakukan dengan praktis tanpa perlu memakan waktu lama. Kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagian disebutkan dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 6.
Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah bahwa Indonesia telah tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman